demi sebuah konten. Rara Sukma. Awal mula Rara terlihat beberapa orang sedang membuat konten horor di salah satu rumah besar yang menyeramkan. Di dalamnya ada Rara bersama timnya yang di sana. Apakah mereka berhasil membuat konten tersebut tanpa hambatan? Baiklah, kita saksikan ceritanya. Benar kita harus lakuin ini, Wi. Tubuh Rara tiba-tiba bergetar hebat ketika dia berdiri di salah satu sudut ruangan tua yang sudah dipenuhi oleh tumbuh-tumbuhan liar yang merambat melalui dinding-dinding yang lembab dan penuh lumut pada malam itu. Lo gak perlu takut, semua ini demi konten yang kita bangun. Lo tahu sendiri kan bagaimana naiknya kalau kita bikin konten horor. Andi, Dimas, Danang semuanya setuju atas apa yang akan kita lakukan kali ini. Tampak seorang penuh percaya diri memberikan semangat kepada Rara. Seseorang yang membuat ide untuk melakukan konten seperti ini di dalam sebuah bangunan yang sudah lama ditinggalkan oleh penghuninya karena ada kejadian bunuh diri yang mengakibatkan hampir seluruh keluarga yang ditinggalkan di sana meninggal dunia dengan cara digantung di dalam ruangan yang sedang mereka berdua masuki pada saat ini. Dewi yang kini menemani Rara tampak tersenyum pelan sebagai seorang leader yang meyakinkan Rara bahwa konten yang akan mereka buat sekarang akan trending. Maka sudah sepantasnya dirinya meyakinkan Rara yang kini tampak ketakutan untuk bisa bertahan di sana sampai akhir. Sedangkan Rara yang merupakan orang yang harus berada di depan kamera setiap waktu, mau tidak mau harus mengikutinya karena dia adalah bintang utama dari konten ini. Parasnya yang cantik dan follower Instagramnya yang sudah puluhan ribu membuat dirinya menjadi ujung tombak dari tim yang Dewi bentuk untuk konten tersebut. Lo di depan kamera akan dibuat seolah-olah sendirian, membuat vlog untuk menelusuri tempat ini dari ujung ke ujung dan menceritakan tentang terbunuhnya 5 anggota keluarga dengan cara gantung diri di rumah ini. Anggap diri lo menjadi seorang indigo agar bisa menarik banyak penonton. Semakin lo heboh, maka akan semakin baik. Dewi yang mencoba menyemangati Rara yang tampaknya masih ketakutan, kini memegang pundak dirinya dengan senyuman kecil pada malam itu. Gue tahu lo takut, karena baru kali ini lo lakuin hal yang seperti ini. Tapi tenang saja, sebenarnya lo gak sendiri. Ada kita yang memantau lo di dalam mobil dengan kamera yang sudah kita simpan di setiap sudut. Sehingga ketika lo merasa ketakutan dan merasa ada yang aneh, kita berempat akan langsung ke tempat lo. Kita sudah janji, semua pendapatan dari konten ini lo akan mendapat porsi yang lebih banyak. Jadi siap-siaplah untuk tenar. Rara yang mempunyai hutang budi terhadap Dewi yang menaikkan promonya hingga hari ini mau tidak mau harus menuruti apa yang Dewi katakan, apapun kontennya. Karena selama ini konten-konten yang dia buat bersama timnya kini menjadi pendapatan utama dirinya di sela-sela kuliah yang sedang dia jalani selama 3 tahun ini. Meskipun Rara masih ragu atas apa yang akan dia lakukan, namun dia mengangguk sebagai tanda persetujuan. Dia juga kini terlihat menggerakkan wajahnya yang kaku agar terlihat bagus di depan kamera yang dibawa.
Sebagai seseorang yang terbiasa tampil di depan kamera, dia harus siap untuk berakting seolah-olah menjadi seorang indigo yang menceritakan tentang tempat-tempat seram dengan segala makhluk yang tinggal di sana. Tentu saja, itu semua hasil dari briefing dan riset yang telah Dewi lakukan dengan 3 anggota lainnya, sehingga semuanya bisa tampak seperti asli di depan kamera. Ya sudah, kalau memang sudah siap, gua akan tinggalkan lu di sini ya, Kak. Lu tinggal jalan aja ke tempat-tempat yang sudah kita briefing dan menceritakan semuanya di sana. Apa yang lu rasain, apa yang lu lihat nanti ceritakan di depan kamera. Yang lu bawa itu, karena lu adalah ujung tombak dari channel yang kita buat ini. Dewi yang senang karena Rara sudah siap atas apa yang dia kerjakan, akhirnya menepuk pundak Rara beberapa kali. Tak lama, dia pun akhirnya berbalik dan meninggalkan dirinya sendirian dengan senter dan kamera yang dibawa. Sambil tersenyum, dia mengangkat tangan ke arah salah satu kamera yang berada di sudut ruangan tersebut dan memberi isyarat bahwa semuanya sudah siap untuk memulai penelusuran di tempat yang menyeramkan ini. Sebuah mobil tampak terparkir di halaman rumah yang terbengkalai itu. Sebuah rumah yang sangat besar dengan model seperti rumah-rumah mewah yang ada di sinetron masa kini, dengan cat putihnya yang sudah memudar dan tampak lapuk dimakan usia. Rumah itu tampaknya sudah lama ditinggalkan, bahkan kini rumah tersebut nampak sudah diambil alih oleh alam dengan tumbuhan merambat yang terlihat seperti menggerogoti isi dari rumah besar tersebut setelah ditinggalkan selama beberapa tahun lamanya. Sebuah kejadian naas yang mengakibatkan beberapa orang terbunuh karena gantung diri di dalam sana membuat rumah itu terbengkalai. Entah bagaimana ceritanya, kelima orang itu bisa tergantung dengan selendang yang menggantung di langit-langit dan leher mereka, yang terkait mereka semua dalam keadaan yang mengenaskan. Seorang ibu, seorang ayah, dan 3 anak laki-laki yang ditemukan tidak bernyawa oleh anak bungsunya yang pulang ketika libur kuliah. Semua berspekulasi bahwa itu adalah pembunuhan, namun hingga hari ini bukti-bukti itu tidak bisa ditemukan. Bahkan sang anak bungsu pun mendadak gila karena dia merasa dihantui oleh keluarganya hingga harus dibawa ke rumah sakit jiwa. Meskipun beberapa tahun ke belakang sang anak bungsu tiba-tiba menghilang begitu saja di sana, dia menghilang tanpa jejak dan hingga hari ini belum ditemukan. Dewi merasa yakin bahwa konten yang akan dia buat kali ini akan membuat semua orang menonton kontennya. Karena hingga hari ini tidak ada satupun konten kreator yang membahas rumah ini beserta kasus yang menimpanya. Guys, gimana? Sudah mulai live di semua platform kita? Dewi yang tampak semangat kini mendekati Ardi, Dimas yang standby di depan mobil dengan semua peralatan yang mereka bawa untuk konten yang dia bawakan. Semua platform mereka nyalakan. Mereka mengatur pergerakan dari Rara yang ditinggalkan di dalam sana. Mereka semua tampak serius seperti layaknya para pegawai televisi yang sedang sibuk memindahkan kamera-kamera yang terpasang di sana agar dia bisa mengikuti kemana Rara melangkah di dalam sana. Ardi hanya mengangkat tangannya ketika Rara datang menghampirinya. Matanya fokus menatap layar-layar kecil di atas laptopnya.
dan mengaturnya agar bisa dilihat oleh para penonton yang ada di sana. Sedangkan Dimas terlihat fokus dengan handset yang menempel di kepalanya. Juga sebuah soundcard yang dia pakai untuk mengatur suara dari Dewi agar terdengar jelas. Sedangkan Danang tampak hanya tidur pulas di kursi supir. Dia tampaknya terlihat sangat kecapean karena medan yang harus mereka tempuh untuk sampai di tempat ini sangatlah berat. Dewi yang berada di sana terlihat mendekati Ardi yang fokus dengan laptop dan beberapa HP yang menyala di dekatnya. Sesekali dia membaca komentar dari para penonton yang melihat Dewi yang berada di sana sendirian. Benar saja, penonton yang awalnya hanya ratusan kini menjadi ribuan dalam sekejap. Tak terhitung banyak sekali gift-gift dari para penonton yang sedang menyaksikan apa yang Rara lakukan. Banyak yang berkomentar bahwa apa yang Rara ceritakan tentang rumah itu terlihat sangatlah menyeramkan. Bahkan ada beberapa yang mengatakan bahwa baru kali ini mereka melihat live yang seperti ini di dalam platform yang mereka tonton. Dewi merasa senang banyak feedback yang positif dari para penonton setianya, bahkan melebihi dari konten-konten lainnya yang sudah dia lakukan dengan timnya. Dia merasa bahkan konten horor yang dia lakukan harus tetap berjalan, bahkan mungkin akan menjadi acara reguler agar mereka semakin terkenal. Dewi terus memperhatikan komentar-komentar tersebut dengan gift yang tak henti-hentinya mengalir pada malam itu. Namun tiba-tiba Ardi menunjuk sebuah komentar yang agak sedikit aneh. Komentar yang memakai huruf-huruf besar agar mereka bisa melihat tulisan itu dengan seksama. Sebuah tulisan yang membuat Dewi tiba-tiba bergidik karena sesaat setelah tulisan itu muncul, tiba-tiba genset yang menyalakan seluruh peralatan di sana tiba-tiba mati bersama dengan laptop dan HP yang mereka pakai untuk live di konten tersebut. Ardi yang sedikit panik atas apa yang terjadi perlu beberapa menit hingga akhirnya genset menyala kembali. Namun ketika semuanya menyala dan live itu kembali berlangsung, tiba-tiba sosok Rara yang seharusnya tampak di dalam kamera tiba-tiba menghilang. Dia seperti lenyap di telan bumi di dalam rumah tersebut pada malam itu juga. Cukup sekian konten malam ini, lanjut di part 2 berikutnya.